Ada yang ngajak nikah langsung mau gitu, tapi enggak tadinya nggak cinta. Cuma lulusan SD doang, nggak diterusin lagi. Pernikahan dini seakan menjadi hal yang lumrah di Lebak, Banten. Para perempuan muda dipaksa tumbuh dewasa dalam keadaan yang serba menyudutkan. Warga seakan tak punya pilihan lain dan tunduk dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Juga kepaksa ya, gitu. Masih kecil juga kepaksa. Apa sebenarnya yang terjadi? Selamat datang di Indonesiaku. Sampai sekarang juga aku belum bisa ngebahagiain orang tua. Fenomena menikah di bawah umur jelas dapat berdampak negatif untuk kesehatan reproduksi dan rawan konflik. Tak heran jika pemerintah telah meningkatkan batasan usia yang ketat. Minimal pria dan wanita harus berusia 19 tahun. Tapi ada yang sedikit berbeda di Provinsi Banten. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, Banten termasuk 10 besar provinsi dengan angka perceraian tertinggi. Lebih dari 15.000 pasangan bercerai. Kuat dugaan jika penyebabnya adalah masalah ekonomi dan banyaknya pernikahan di bawah umur. Kali ini tim Indonesiaku berada di Desa Sukaresmi, Kabupaten Lebak, Banten. Kami memperoleh informasi jika dalam 2 tahun terakhir, angka pernikahan dini dan siri di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan yang signifikan. Memiliki penduduk sekitar 2.000 jiwa, warga Sukaresmi menggantungkan hidup dari hasil kebun dan tani. Penghasilan yang tak menentu membuat warga terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Kami bertemu dengan Rodiah, salah satu ibu muda yang terpaksa menikah di usia remaja. Orang tua Rodiah hanyalah buruh tani serabutan. Merasa tidak memiliki harapan, Rodiah terpaksa putus sekolah. Setelah lulus SD, Rodiah harus membantu keluarga untuk bertahan hidup dengan segala cara. Ia nekat bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga. Tapi tak bertahan lama. Merasa tidak kuat, Rodiah kembali ke kampung halamannya. Di tengah keterpurukan, sebuah keputusan besar pun diambil. Rodiah menikah di usia 13 tahun. Nikah juga kepaksa ya, gitu. Masih kecil juga kepaksa. Dari awal mau ngebahagiain orang tua. Karena orang tua itu ibu aku gak punya apa-apa. Nikahnya paling 13 tahun. Terus kan sama Amil dituain. Maksudnya ditulisnya dari kartu keluarga sampai surat nikah 17. Terus dituain aku ya, itu aku. Suami aku mau udah 18 gitu. Iya, biar diizinin. Kan waktu nikahnya katanya nggak boleh nikah karena masih kecil. Cuma lulusan SD doang. Nggak diterusin lagi sih. Guru aku juga ke rumah. Kenapa kamu sekolah berhenti? Gitu. Sekolahnya berhenti. Kan udah masuk SMP. Cuma 2 hari aku berhenti. Karena aku kasihan sama orang tua. Dari bayarannya, beli pakaian, beli tas, beli sepatu gitu. Sampai sekarang juga aku belum bisa ngebahagiain orang tua. Tak memiliki lahan untuk bertani membuat Rodiah harus menyewa dari pemilik tanah. Ia menanam mentimun sebagai tambahan penghasilan. Namun penghasilannya jauh dari kata cukup. Ia dan keluarganya pun selalu berada di bawah garis kemiskinan. Walau serba kekurangan, akan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha. Rodiah pun tak kehabisan akal. Ia mengambil tutut atau keong sawah demi memenuhi kebutuhan gizi anak semata wayangnya. Ini jauh banget.
Mau ambil tututnya Teteh, kenapa sih nggak ke pasar aja beli lauk? Nggak ada duitnya. Sawahnya masih jauh di atas gitu. Keong-keong ini hanya mudah ditemukan saat pagi. Ketika matahari mulai terik, keong akan bersembunyi dan sulit dicari. Cari tutut tuh buat makan tuh kenapa? Emang nggak ada lauk pauk yang lain? Nggak punya uang. Makan ikan asin aja susah ya. Apalagi sama ayam, makan sama tahu tempe sama sayuran yang lain. Cari uang 20.000 aja di kampung susah. Tapi kalau ini tutut kata orang-orang susah, capek, saya harus nyari terus. Ini buat kebutuhan rumah tangga saya dan buat vitamin anak saya. Tuh, buat makan, bukan buat dijual, bukan. Malah untuk makan ya? Makan ya. Karena saking nggak adanya ya Teteh cari Nggak ada. tutut buat Ikan lauk. asin juga makannya 2 minggu sekali gitu. Nggak kayak orang lain makan daging apa gitu, enggak. Ikan yang dari pasar, yang dari pedagang, enggak. Namun, tak setiap hari Rodiah bisa mengandalkan keong sawah. Saat musim kemarau datang dan sawah mengering, Rodiah hanya bisa mengambil apa yang tumbuh liar di sekitar rumah. Daun singkong, kangkung, genjer untuk menyambung hidup. Setelah melewati usia 19 tahun, banyak pasangan usia muda bermimpi melangkah ke jenjang yang lebih serius, pernikahan yang sah secara hukum. Di sekolah tamat apa? SD SD. Jadi udah mulai kerja tuh. di kelas 4 udah mulai bekerja. Kayaknya pas umur 17 tahun. Saya disuruh orang tua, katanya pengen punya cucu. Terus saya menikah. Susah nggak sih pas udah nikah, memutuskan untuk nikah, punya keluarga, punya anak? Ya, susah. Apa? Sekarang udah punya anak bingung. Namun bagi Rodiah, impian itu tak semudah kelihatannya. Kondisi ekonomi yang serba sulit memaksa mereka untuk menunda. Mereka hidup hemat, makan seadanya, menabung sedikit demi sedikit selama 3 tahun. Hingga akhirnya dengan tabungan 1,5 juta rupiah, Rodiah dan suaminya bisa menebus akta nikah. Lantas siapa yang harus disalahkan? Bukankah setiap pernikahan harus dicatat oleh negara? Fenomena yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten ini banyak sekali pernikahan muda dan salah satu contohnya yaitu keluarga Teh Rodiah dan juga Kang Rohmani ini. Mereka menikah di usia 17 tahun yang mana bertentangan dengan undang-undang yang mengharuskan pernikahan itu 19 tahun baru bisa menikah. Nah, tentunya ketika mereka memutuskan untuk menikah muda, banyak sekali pastinya problem yang terjadi, yaitu salah satunya masalah perekonomian yang diharapkan mungkin dari keluarga sudah bisa meningkatkan kesejahteraan, tapi nyatanya sampai hari ini mereka masih hidup dengan penuh kesulitan. Bersama Rohani, suaminya, Rodiah membangun hidup dari nol. Menikah di usia muda membuat mereka tak memiliki pekerjaan tetap. Ia dan suaminya hanya bisa menjadi buruh tani. Sedangkan Rohani juga bekerja serabutan, kadang di ladang ataupun menjual tenaga sebagai buruh panggul kayu. Tapi ada satu yang selalu mereka usahakan bersama, yaitu membuat gula aren, sumber penghasilan yang perlahan menjadi harapan mereka untuk hidup lebih baik. Teteh khawatir nggak sih kalau misalnya si akangnya lagi ngambil nira gitu dengan kondisi kayak gini? Khawatir. Khawatir. Iya. Kenapa? Karena takut jatuh. Mm-mm. Ada jurang, Iya. ada semak-semak, banyak apa aja di sini yang di tempat-tempat kayak gini. Khawatir.
karena ini demi rumah tangga, demi Perekonomian. perekonomian rumah tangga gitu. Setiap pagi dan sore, Rohani dan Rodiah mengambil air nira. Seiring waktu, pohon-pohon aren yang telah menua tak lagi seproduktif dulu. Dan produksi gula aren pun ikut menurun. Kini mereka hanya mampu memasak gula 3 hari sekali. Nah, salah satu penghasilan yang didapat oleh Bu Raudiah dan keluarga yaitu membuat gula merah. Nah, kalau misalnya Bu Raudiah tidak mengolah ataupun membuat gula merah seperti sekarang ini, dari mana lagi mereka bisa mendapatkan uang? Tak ada kata menyerah dalam kamus hidup pasangan ini. Karena setiap tetes keringat dan butir gula yang mereka hasilkan bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi demi mimpi kecil yang perlahan ingin mereka wujudkan. Rodiah dan Rohani, dua remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Tanpa bekal ilmu yang cukup, tanpa kesiapan yang matang, mereka dipaksa menjadi dewasa dalam sekejap. Menjadi orang tua, menjadi pencari nafkah, dan menjadi harapan bagi keluarga kecil mereka. Rasakan nikah muda, susah gak sih bangun rumah tangga? Apalagi suami juga kan umurnya nggak jauh beda Iya, ya. masih kecil Itu gimana? sama aku. Ya susah. Berjuangnya gimana untuk cara dapetin uang? Berjuangnya, carinya kemana-mana, cari apa aja, ngenapkahin hidup istri sama suami gitu. Manggul, seperti macul, babat, udah bingung di kampung kerja apa. Kerja ini nggak bisa karena masih kecil, kerja itu nggak bisa gitu. Ini untuk katanya nih kedepannya si Dede kan sekarang udah mulai mau sekolah atau mana? Mau sekolah cita-citanya mah. Bayu udah ada belum? Udah Gimana cara dapetin uang? Kan kata dulu nikahnya masih kecil. kecil. Boleh Ya. ceritain nggak? Kemarin kan bikin udah dapet karena udah umur kemarin, terus aku bikin dadakan bikinnya ya, KTP suami, kartu keluarga sama akte, tapi dibayarnya nyicil aja. Miris memang, seakan tidak ada yang memperhatikan keluarga miskin di pelosok seperti Rodiah dan Rosani. Bukan sekedar belas kasihan, tapi aksi nyata, mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan bantuan ekonomi, dan perlindungan sosial. Dengan penuh semangat, Rodiah berkeliling desa. Tanpa mengeluh, ia menjajakan gula aren buatannya dan sang suami. Hasilnya memang tak besar, tapi bagi Rodiah, setiap rupiah adalah harapan untuk menyambung hidup. Oh, ternyata di sini juga masih banyak penjual yang berkeliling ke setiap rumah. Ada juga nih ibu jualan ikan bandeng, ikan tongkol. Ya, jadi mereka jualinnya ke setiap rumah-rumah gitu. Ibu nih dipilih-pilih aja timunnya. Mau beli berapa? Enggak, saya ini bingungnya nggak pakai plastik gimana ya? Biasanya pakai plastik. Ini segini ya, saya maunya ya udah 10.000 aja ya. 10.000? Iya. Jangan segitu dong Bu, murah banget. Nggak bisa, maunya aku. Nggak apa-apa teh. Nggak apa-apa. Ya meskipun Biasa aja ya. pasti ada yang menawar, tapi karena memang kebutuhan ya terpaksa dijual dengan harga yang murah. Jadi satu keranjang seperti ini dihargai dengan harga Rp10.000. Menurut saya sebagai petugas P3N ya di Desa Sukaresmi ini, sebetulnya kalau menurut peraturan itu jangan dulu dinikahkan. Tetapi walaupun begitu, karena itu ujungnya itu kan kedua orang tua, gitu ya. Itu ujungnya kepada
orang tua yang berhak untuk menikahkan gitu. Karena di dalam agama itu sebetulnya itu boleh gitu menikah gitu di bawah umur 19 tahun. Kembali kepada faktor ekonomi sebetulnya gitu ya. Itu faktor ekonomi. Yang kedua, pernikahan dini itu ada faktor lain seperti sudah, mohon maaf ya, sudah hamil duluan gitu. Itu faktornya. Yang ketiga, itu faktornya si orang tua ini tidak mau kecewa karena si anak itu misalkan udah dekat dengan laki-laki gitu ya, daripada mengecewakan nanti lebih baik dinikahkan gitu. Pernikahan kamu yang pertama itu gagal. Ya nggak cinta, soalnya kan baru kenal cuma baru bahari.